What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Isan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas seberapa layak dibeli iPhone SE generasi 3 atau iPhone SE 3 2022 ini. Ya, di tangan gue sudah ada unit iPhone SE generasi 3. Kita akan bahas seberapa layak device ini atau iPhone ini dibeli di tahun ini ataupun tahun yang akan datang. So, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPhone SE generasi 3 atau iPhone SE 3 2022. Unitnya gue taruh di sini terlebih dahulu. Kita cek isi dalam dusnya aja. Dan by the way, sebelum gue mulai, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Studio Ponsel yang sudah support video ini. Dan buat teman-teman yang lagi nyari HP atau gadget dan mau beli iPhone SE generasi 3 ini, silahkan kalian klik link di description di bawah, oke? Untuk boxnya ini seperti ini ya, seperti biasalah pada umumnya iPhone. Dan by the way, ini unit yang Singapura ZP kodenya. Kita cek aja langsung isi dalam dusnya. Ya, ini dia isi dalam boxnya. Tentunya ada kabel Lightning to USB-C ya, pastinya yang sudah support fast charging tentunya ya. Dan di sini ada documentation pastinya serta SIM ejector dan pastinya ada stiker Apple juga di sini. Oke, seperti pada umumnya isi dalam box iPhone aja. Jadi ya seperti ini. Ya, kita langsung rapin aja dusnya, kita langsung ke unitnya karena sebenarnya unitnya juga ada gue tes kamera, tes video, maka akan kita bahas di video ini, oke? Ya, ini dia unitnya iPhone SE 3 atau iPhone SE generasi 3 tahun 2022 ini yang baru aja dirilis sama Apple beberapa bulan lalu berbarengan dengan iPhone 13 dan 13 Pro warna green. Kalau kalian belum nonton yang warna green, silahkan ke video sebelumnya, oke? Ya, di sini iPhone SE generasi 3 atau iPhone SE 3 2022 yang warna midnight atau warna black atau apa ya dibilangnya, udah hitam lah bisa dianggapnya lah ya. Seperti ini, kira-kira detailnya kayak gini. Di bagian belakang ada kamera dan flash serta mikrofon. Tidak jauh beda dengan seri sebelumnya iPhone SE generasi 2 yang tahun 2020 dirilis. Hampir sama banget modelnya, ukurannya juga masih sama ya. Kira-kira kayak gini lah bagian atasnya. Lalu bagian sisi kanannya seperti ini, ada tombol power atau sleep awake dan ada tempat SIM ejector tentunya di sini. Dan di bagian sisi sininya ada button untuk mute. Di sininya juga ada volume up dan volume down ya. Tidak terlalu terlihat ya karena warnanya memang midnight atau black atau hitam. Jadi ya agak-agak samar. Untuk bagian bawahnya seperti ini, ada speaker dan adanya lightning juga atau colokan lightningnya. Oke. Di bagian belakangnya ini glass ya. Sebenarnya untuk yang iPhone SE generasi 2 juga glass juga gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya nggak ada perbedaan dan bagian logonya di tengah seperti ini. Memang tidak ada ciri khas yang membedakan banget ya atau yang menonjol kalau ini iPhone SE generasi 3 gitu ya. Tidak terlihat jelas karena sama-sama warnanya juga sama, lalu bagian kameranya juga posisinya juga sama gitu. Jadi agak-agak susah nih membedakan ini mana SE generasi 3, mana SE generasi 2 seperti itu. Dan by the way, untuk warna, pilihan warna iPhone SE generasi 3 ini ada 3 warna, Product Red, Starlight, dan Midnight. Nah, ini yang Midnight-nya. Untuk storage-nya itu ada kapasitas 64GB, 128GB, dan 256GB. Untuk yang iPhone SE bersama gue ini di storage-nya 128GB. Kita cek aja langsung ke setting, lalu ke iPhone storage di sini. Ya, sekalian kita cek kalkulatingnya. Nah, sudah cepet ya kalkulatingnya ya, karena ini udah iOS terbaru, iOS 15.4.1. Nanti gua kasih tahu. Nah, di sini storage-nya 128GB, oke? iOS-nya juga udah gua update paling terbaru di sini, iOS 15.4.1. Nah, kalian bisa lihat. Untuk sinyal juga aman ya di sini. Kalian bisa lihat nih, sinyal gua aman, tidak ada masalah sinyal. Dan kalau kalian memang mau beli di Studio Ponsel, masalah sinyal nanti dia bisa cover juga atau warranty sinyal gitu. Bisa kalian klaim kalau memang kalian membeli di Studio Ponsel tapi ada masalah pada bagian sinyal, kalian bisa langsung klaim warranty. Oke, kita bicara bagian display. Bagian display tidak ada yang berubah, 4,7 inch. Kalian bisa lihat ya, tidak jauh beda dengan iPhone 6s gua. Ya, ini dia iPhone 6s gua. Kalian bisa lihat. Sama-sama 4,7 inch tapi terkesan lebih ramping yang iPhone SE generasi 3 ya. Oke, kalian bisa lihat ukurannya 4,7 inch dan sama-sama juga memiliki tombol home button ya. Kalian bisa lihat tuh. Oke, tapi untuk layarnya ini sudah Retina HD display ya. Meskipun layarnya 4,7 inch, sudah Retina HD display tapi ini bukan OLED, LCD. Perlu diingat, layarnya ini bukan OLED, LCD ya. Dan sebenarnya menjadi pembicaraan pada iPhone SE 3 ini tentunya yaitu prosesornya atau chipset pada iPhone SE generasi 3 ini. Emang chipsetnya apaan, Bang? Ya, chipsetnya menggunakan A15 Bionic, dimana chipset yang digunakan di iPhone 13 series ya, termasuk iPhone 13 Pro gua, kayak gitu cuy. Dan ya, ini chipsetnya A15 Bionic memiliki
memiliki 6 core CPU, 4 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Mantep banget. Kalau disandingkan dengan iPhone XS, nah kalian bisa lihat di sini XS dan iPhone 11. Perbedaannya di mana? Kalian bisa lihat perbedaannya di Neural Engine. Untuk iPhone 11 dia menggunakan chipset A13 Bionic, tentunya itu di bawahnya iPhone SE generasi 3 ya, karena iPhone SE generasi 3 ini memiliki chipset A15 ya. Dan untuk iPhone XS itu jauh banget, malah iPhone XS A12 gitu. Kalau misalkan iPhone SE generasi 3 ini A15. Jadi udah beda generasi nih, beda 1 tingkat dan beda 2 tingkat. Perbedaannya jelas terlihat banget di situ. Kalian bisa lihat paling bedanya di Neural Engine-nya. Untuk iPhone SE generasi 3 ini memiliki 16 core Neural Engine. Jadi chipsetnya tuh lebih unggul daripada iPhone 11 dan iPhone XS kayak gitu. Meskipun dengan model lama ya, dengan home button yang ciri khas Apple. Desainnya model lama 4,7 inch, tidak full screen, tidak Face ID, masih menggunakan Touch ID, tapi chipsetnya itu unggul sekali kayak gitu. Lalu iPhone SE generasi 3 ini sudah dibekali splash water and dust resistant di red IP67 atau IP67. Tentunya dia maksimum kedalamannya 1 meter up to 30 menit tentunya ya sertifikasinya. Dan untuk bagian kamera belakang ini nih, kalau kalian bisa lihat cuman single kamera, tidak ada 2 kamera. Cuma 1 kamera aja, tidak 3 kamera. Tapi kameranya ini memiliki 12 megapiksel wide kamera ya. Tentunya sudah digital zoom up to 5 kali. Ada portrait mode juga with bokeh and deep control. Tentunya ada portrait lighting with 6 effect. Ada natural, ada studio, ada contour, ada stage mono, high key mono ya. Dan pastinya sudah optical image stabilization. Nanti akan gue kasih tahu hasil foto dan video pada iPhone SE generasi 3 ini di video ini, oke? Kalian tungguin aja videonya. Dan untuk record videonya ini di bagian kamera ini memiliki 4K video ya, yang sudah bisa 24 fps, 25 fps, 30 fps atau 60 fps seperti itu. Serta untuk bagian kamera depannya nih ya, untuk bagian kamera depannya ini memiliki 7 megapiksel aja, tapi dia sudah support portrait mode. Nah, kalau semisalkan kita buka aplikasi kamera di sini ya, ini untuk kamera belakangnya dan ini untuk kamera depannya, dia sudah bisa portrait mode juga. Kalau bisa lihat ya, ada 6 efek juga tuh. Ada 6 efek untuk portrait mode-nya. Dan ini kamera depan. Dan kalian juga bisa atur tingkat bokehnya di sini nih ya. Kalian bisa atur juga tingkat bokehnya. Jadi ini memang apa ya, lebih canggih juga daripada generasi sebelumnya tentunya ya. Dan yang paling kalian harus tahu di sini dia ada fitur yaitu photographic style ya. Ada fitur photographic style. Jadi kalau misalkan kalian pilih standar seperti ini, kayak gini ya, kalian naikin kayak gini. Nah, di sini ada icon photographic style. Kalian tap, nah kalian bisa pilih style kalian ya. Mau vibrant, warm, cool ya. Ada rich contrast juga kayak gitu. Dan satu teknologi yang kemungkinan kedepannya pasti ini akan jadi pemenang ya. Yaitu 5G. Ya, seluler itu sudah support 5G. Oke, kalau misalkan iPhone 11, iPhone XS pun itu masih 4G aja, tapi iPhone SE generasi 3 ini sudah support 5G cuy. Wow, jadi buat teman-teman tenang aja untuk kedepannya kalau memang kita sudah coverage area semua merata untuk frekuensi 5G providernya, menurut gua iPhone SE ini bisa jadi pilihan kalian atau opsi kalian yang ingin membeli iPhone tapi harganya nggak terlalu mahal kayak gitu. Nanti kita akan bahas harga di akhir video, oke? By the way, untuk power dan baterai, ini nih baterainya ini up to 15 jam untuk video playback ya. Kalau misalnya video playback streaming bisa up to 10 jam. Untuk audio playback bisa up to 50 jam. Dan fast chargingnya ini bisa up to 50% dalam 30 menit bersama 20 watt adapter Apple tentunya ya. Ya, tadi udah gue jelasin spesifikasi detail mulai dari storage, layar ya. Layarnya belum OLED, LCD, tapi dia ada True Tone juga. Pokoknya sama sih, sama persis ada True Tone juga. Sinyal juga aman ya meskipun iPhone internasional. Kamera juga tadi udah gue jelasin dan gue ingin tunjukin hasil foto video pada iPhone SE generasi 3 ini. Jadi kalian cek di sini. Nah, ini dia hasil video dan fotonya, oke? Ya, itu tadi adalah hasil foto, video, portrait mode, Instagram ya, menggunakan iPhone SE generasi 3 ini yang dirilis tahun 2022 berbarengan iPhone warna green. Kira-kira itu dia hasilnya. Menurut gua untuk kamera sebenarnya ini kayaknya beda-beda tipis ya, sama iPhone XR, XS, iPhone 11 beda-beda tipis menurut gua. Pandangan gua sih gitu ya, opini gua ya. Stabilization juga aman ya. Untuk foto portrait mode-nya juga aman banget. Gua suka banget sih karakter kameranya. Cuma memang balik lagi iPhone SE ini masih menggunakan Touch ID
ID, tidak menggunakan Face ID. Jadi teman-teman akan dilema pada fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan dari sisi itu. Kalau misalkan ditanya chipset, ya pasti ini menang. Kalau kalian nanya, Bang, lebih baik iPhone 11 atau iPhone SE generasi 3? Nah, sebenarnya itu tingkat levelnya berbeda sih, berbeda banget. Kecuali iPhone SE ini disandingkannya atau dibandingkannya dengan iPhone XS atau XR ya. Kalau iPhone 11 dan 12 mereka juga bisa disandingkan, tapi mereka itu kan gimana ya, dual kameranya yang lebih canggih. Karena kenapa gue bicara kayak gitu? Karena kalau kalian cek di bagian kamera tidak ada night mode ya. Tidak adanya fitur night mode. Tapi kalau iPhone 11 hingga 12 dan 13 itu kan ada night mode dan cukup berfungsi juga foto di malam hari itu. Kalian bisa lihat kan tadi hasil fotonya, untuk bagian foto malamnya itu tidak terlalu cerah gitu loh. Jadi ya sangat disayangkan tidak ada fitur night mode pada kamera di iPhone SE generasi 3 kayak gitu cuy. Dan di sini gue udah siapin juga beberapa game-game yang akan gue cobain. Mungkin nggak di video ini, di next video gue akan coba untuk main game atau tes game pada iPhone SE generasi 3 ini. Gue tadi udah coba dan gue juga cukup kaget. Kenapa kagetnya? Kalau misalkan gue mau shutdown iPhone ya, dia ada fitur iPhone Findable. Kita cobain aja langsung ya. Kita ke general, gue mau shutdown di sini. Nah, kalian bisa lihat ada iPhone Findable after power off. Sebelumnya fitur ini hanya ada pada iPhone 11 series hingga paling terbaru, yaitu iPhone 13 series. Nah, cuman di iPhone SE generasi 3 ini ada. Wow. Itu tandanya iPhone ini bisa dilacak secara offline up to 5 jam ke depan, tapi pada saat mati iPhone-nya. Kalian bisa nonton videonya di sini. Nah, di situ gue udah kasih tahu cara ngelacaknya atau cara menggunakan fitur tersebut lebih tepatnya. Karena iPhone Findable ini kalau kita pikir-pikir penting juga ya. Kalau kita iPhone-nya kelupaan terus mati ya kan, atau lowbat, kita masih bisa lacak ya. Asalkan kalian tahu cara melacaknya. Nah, cara melacaknya kalian nonton video itu. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan harga ya. iPhone SE ini harganya terbilang nggak terlalu pricey banget atau nggak terlalu mahal banget ya, karena di iBox memang belum masuk ya. Kalau kalian mau order, kalian bisa ke Studio Ponsel, linknya ada di description di bawah. Di websitenya langsung bisa, atau menggunakan e-commerce-nya, Tokopedia-nya Studio Ponsel juga bisa. Untuk varian 64GB-nya ini warna black-nya atau warna apapun. Oh iya, by the way, warna tidak menjadi patokan harga ya. Jadi kalian perlu ingat di situ. Ya, untuk varian 64GB itu di harga 8.340.000. Lalu untuk varian storage 128GB-nya itu di 9.140.000. Dan untuk yang 256GB-nya itu ada di 10.140.000 ya. iPhone sekecil ini, secanggih ini, harganya memang tidak lebih dari 10 juta. Jadi tergantung kalian kebutuhan storage-nya mana yang ingin kalian butuhkan, 64GB kah, 128GB kah, atau 256GB. Oke. Dan sekarang kita balik ke topik, iPhone SE generasi 3 ini layak dibeli atau tidak. Balik lagi ke teman-teman, karena gimana ya, gue ngerasa gue nggak bisa menghasut kalian untuk membeli iPhone SE generasi 3 ini, karena tetap pilihan di kalian. Tapi kalau kalian minta saran, banding-bandingkan ya, gue akan tetap menangkan chipset. Jujur, kalau gue menangkan chipset. Nggak tahu kenapa gue dari sebelumnya gue akan menangkan chipset. Meskipun tidak Face ID, meskipun iPhone ini tidak ada night mode, tetapi ini punya 5G. Nah kan, makin bingung kan. Sementara iPhone 11 ataupun iPhone XR, XS itu tidak memiliki 5G. Jadi kalian pikirkan baik-baik mana yang ingin kalian beli. Cuman bagi gue ini tetap layak dibeli. Silahkan kalian komen di bawah, menurut kalian bagaimana iPhone SE generasi 3 ini. Ya, berdasarkan spesifikasi, berdasarkan body, fitur, dan lainnya, kalian coba kasih pendapat di kolom komentar di bawah. Oke, ya sekali lagi terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah mendukung video ini. Buat teman-teman yang mau order iPhone SE generasi 3 ini atau iPhone SE 2022 ini, kalian bisa klik link description di bawah melalui website Studio Ponsel ataupun Tokopedia Studio Ponsel. Oke, ya udah segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.